Udah muncul belum? Slide-nya? Udah muncul? Halo, halo. Udah muncul, Kak. Oke, kita cek dulu ya. Kita kemarin belajar apa sih terakhir? Bentar, Kak. Katanya Meta nggak bisa dengar suara Kakak. Oh iya, masa sih? Ini Meta masih di mute. Coba di unmute. Oh bisa. Halo, halo, halo. Ini emang kalian berdua itunya. Satu lokasi. Enggak, Kak. Ini tadi dia WA. Kalian bisa nggak? Halo, Meta. Coba. Halo, halo. Udah terdengar belum, Met? Kok bisa nggak? Udah kedengeran? Kalau di Kiara kedengeran kan Kiara? Di aku kedengeran, Kak. Katanya Meta juga dengar suara aku, tapi nggak bisa dengar suara Kakak. Dia Oh, mau coba oke, oke, live bagus. dulu. Oke, kita tungguin. Halo, Meta. Kedengar nggak, Met? Halo, halo, Meta. Oh, oke. Udah kedengeran ya. Oke. Bentar ya. Udah di record ya? Belum di record. Ya. Udah dong. Udah, udah. Ya udah ya. Udah record. Share screen. Oke. Oke, udah muncul kan, Kiara? Udah muncul? Udah, Kak. Oke, jadi kan kalau saya lihat catatannya, kita kemarin udah belajar kinematika, tapi masih yang kinematika dasar ya. Sekarang kita lanjut kinematika lagi, tapi kinematika yang lebih ribet lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya ini, kinematika dua dimensi. Nah, sebenarnya ada banyak contoh, tapi biasanya yang sering dijadikan contoh adalah ini, gerak parabola. Gerak parabola tanpa adanya gesekan udara. Jadi gesekan udaranya itu diabaikan. Oke? Nah, ini kan persis sama dengan apa kasus parabola di SMA ya. Karena kita masih mengabaikan angin, jadi anginnya diabaikan. Nah, kita coba lihat dulu konsep awal seperti apa. Kan begini ya, ini anggap aja tanah. Kemudian ada sebuah bola. Bolanya itu dilemparkan, tapi dilemparkannya membentuk suatu sudut. Sudutnya theta. Ya, theta di parabola itu adalah sudut antara V0 dengan horizontal. Nah, kalau kita anggap tidak ada udara atau gesekan udara, maka lintasan parabolanya akan berbentuk parabola sempurna. Nah, gerak parabola ini disebut sebagai gerak dua dimensi. Kenapa? Karena dia bergerak ke dua sumbu sekaligus. Dia bergerak ke sumbu X dalam satu waktu, dia bergerak juga ke sumbu Y. Makanya sebutnya gerak dua dimensi. Nah, gimana cara ngerjainnya? Tetap kita akan ngerjainnya itu per sumbu. Jadi sumbu X kita kerjakan sendiri, sumbu Y kita kerjakan juga
sendiri. Jadi nggak digabung pada dasarnya. Nah, ingat kan waktu kita kemarin belajar kinematika dasar, hal pertama apa yang harus diperhatikan ketika kita ketemu soal kinematika, yaitu kita harus tahu jenis kinematika yang kita akan bahas itu apa. Oke, kalau kalian perhatikan, kalau di arah sumbu X, parabola ini bergeraknya GLB, GLBB, atau GLTB. Apa? Kiara, Meta. Halo, halo. Halo, Meta dong. Ya, Kak. Apa? Di sumbu X ini si bolanya itu bergeraknya GLB, GLTB, atau GLBB. Ayo, apa? Kiara, Meta. Apa-apa? GLB, Kak. Kenapa GLB, Meta? Itu Kiara ya? Kenapa GLB, Kiara? Karena posisi awal sama akhirnya bakal Ah, ngaco. Aku tuh inget gak kemarin? Bagaimana cara membedakan itu GLB, GLBB, atau GLTB? Lihat dari percepatan. Jadi ketika ditanya kenapa ini GLB? Karena percepatannya nol. Kenapa dia GLBB? Karena percepatannya konstan. Kenapa dia GLTB? Karena percepatannya fungsi T. Jangan lihat dari posisi-posisi gitu, ngaco itu namanya. Jadi menurut Kiara sama Meta di sumbu X itu GLB, GLBB, atau GLTB. Apa? Kiara, Meta. GLB karena percepatannya nol, Kak. Oke, kan saya mau tanya lagi deh. Kan ini kita masih abaikan gesekan udara ya, Meta, Kiara. Kalau nggak ada gesekan udara, memang si benda itu bisa bergerak seperti ini dikarenakan apa? Dikarenakan adanya gravitasi. Dan gravitasi itu arahnya ke arah sumbu Y. Nah, gravitasi itu kan termasuk percepatan. Berarti kan kita bisa lihat tidak ada percepatan yang arah ke kanan atau arah ke kiri. Maka kita bisa tahu ini sumbu X itu GLB. Kenapa? Karena percepatan arah sumbu X-nya nol. Gitu ya, Kiara. Kalau di sumbu Y, Kiara, GLB, GLTB, atau GLBB? Apa, Kiara, Meta, di sumbu Y? Halo, halo. Kedengar kan? Kiara, Meta? Halo, halo. Kedengar suaranya? Kiara, Meta? Halo, halo. Tuh, nggak suaranya nih. Halo, Kiara, Meta. Kedengar nggak? Nggak ada kan suaranya? Halo, halo. Tes, tes. Nggak ada suaranya. Tes, 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 tes. Hmm. Halo, halo. Tes, Kiara, Meta. Kedengar suaranya? Halo, halo. Ada bang ada. Kedengar nggak suaranya? Kiara, Meta. Halo. Oh, Kiara mana Kiara? Meta nggak bisa open mic Meta. Halo, Meta. Halo, halo. Wah, nggak bisa. Mana Kiara nih? Kiara, pasti Kiara kemana nih? Halo, Kiara. Halo, Kak. Oh, Halo, Kak.
Lah, dari mana aja Kiara? Nggak Oke, kedengeran, Kak. oh sekarang kedengeran. Iya, sekarang kedengeran. Di sumbu Y, Kiara, ini geraknya GLB, GLBB atau GLTB. Gel BB. Karena, Karena karena, pakai gravitasi. karena ada percepatan yang nilainya konstan, yaitu gravitasi. Karena G selalu ke arah bawah, kita kasih minus G. Gitu ya. Nah, karena kasusnya cuman GLB atau GLBB, saya pernah bilang kan, kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soalnya, pasti bisa dikerjakan pakai tiga rumus SMA. Yang pertama apa? VT sama dengan V0 plus AT. Kalau disumbukkan jadinya Vx sama dengan V0x ditambah AX delta T. Lihat, kalau ini V0, V0 arah sumbu X itu kan yang ini. Ini V0 arah sumbu X. Karena dia ada di bawah sudut theta, maka V0 arah sumbu X itu tidak lain adalah V0 cos theta. Kotakin. Oke. Rumus kedua apa? Delta R sama dengan V0 delta T plus setengah AT kuadrat. Delta R jadinya delta X. V0 X delta T ditambah setengah AX delta T kuadrat. Berarti kita punya delta X sama dengan V0 cos theta delta T. Simple. Oke. Yang ketiga apa? Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta R. Berarti Vx kuadrat sama dengan V0x kuadrat ditambah 2AX delta X. Berarti kita akan punya Vx kuadrat sama dengan V0 cos theta kuadrat. Ini rumus sumbu X-nya. Rumusnya sama kayak kemarin. Cuman dia ada kosin aja gara-gara dia miring. Di sumbu Y juga sama. Rumus pertamanya adalah VY sama dengan V0Y ditambah AY delta T. V0Y itu yang mana? V0 arah sumbu Y. Ini V0Y. Karena dia di depan sudut theta, maka pakainya sin. Kita aja ini V0 sin theta, AY-nya min G delta T. Ini rumus pertamanya. Oke. Rumus keduanya, delta Y sama dengan V0Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Berarti kita punya delta Y sama dengan V0 sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Nah, rumus ketiganya adalah CY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Berarti kita akan punya VY kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat dikurang 2G delta Y. Udah, tiga rumus ini kalian boleh pakai di semua titik di parabola ini, termasuk di puncak dan termasuk juga di jangkauan maksimum. Artinya apa? Kalian nggak perlu menghafal rumus puncak sama rumus jarak terjauh. Nggak perlu. Kan kalau dulu di SMA kan disuruh hafalin. Nggak perlu. Karena dengan tiga rumus ini udah cukup. Ini bisa berlaku di semua titik asal di lintasan parabolanya. Kalau nggak percaya coba deh. Kalau kita mencari puncak, yang perlu diingat adalah fenomenanya apa? Apa yang terjadi pada bola ketika
bolanya ada di puncak, Kira? Apa Kira? Apa yang terjadi pada bola ketika bola ada di puncak? Apa Kira? Halo, halo. Kecepatan nol. Kecepatannya nol. Tapi di sini kita punya dua Eh, kecepatan, Kira. Betul. iya kan? Betul. Tapi di sini dia punya dua kecepatan. Ada Vx Percepatan. sama V. Kecepatan udah benar. Oh Tapi kita iya. ya, tapi kita punya dua kecepatan. Vx sama Vy. Yang nol yang mana menurut Tiara ketika di puncak? Vx atau Vy-nya? Yang mana Tiara yang nol? Vx-nya atau Vy-nya? Halo, halo Tiara. Dengar nggak? Halo, halo. Lah, nggak ada suaranya lagi. Ada kan suaranya? Halo Tiara. V. PX-nya Kak. Nah, ini namanya ngaco. Vx itu, Oh, bedanya V. Vx kan yang membuat dia gerak horizontal. Vy yang gerak vertikal. Ketika di puncak, dia nggak naik ke atas. Tapi tetap Iya gerak ke bener-bener. kanan. Berarti yang nolnya Vy. Gitu, Kiara. Biasanya kalau puncak yang sering dicari yang mana sih, Kiara? Apa yang sering dicari di soal kalau di puncak itu? Apanya? Ketinggiannya. Tinggi. Tinggi puncak itu kan sama aja Y ya. Y puncak. Nah, kalau Kiara mau cari Y puncak, berarti Kiara lihatnya rumus sumbu Y. Nih, rumus yang warna hijau. Rumus satu, rumus dua, rumus tiga. Coba lihat. Kalau Kiara mau cari Y puncak, berarti carinya delta Y. Mana dari tiga rumus ini ada delta Y-nya, Kiara? Rumus kedua sama rumus ketiga. Betul nggak, Kiara? Iya Kak. Tapi rumus kedua butuh delta T. Kita nggak punya delta T kan? Maka kita pakai rumus ketiga aja. Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dikurangin 2G delta Y. Kita maunya mencari di puncak. Pas di puncak itu VY-nya 0. Berarti kita punya V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2G delta Y-nya delta Y puncak. Maka kita akan dapetin delta Y puncak. Yaitu apa? Sin kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Tadi kan Kiara mau nyari Y puncak kan? Ini masih delta Y loh. Artinya ini apa? Y puncak minus Y mula-mula. Sin kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Berarti kalau Kiara mintanya tinggi puncak, berarti harus ditambahkan tinggi mula-mulanya dulu. Gitu. Jadi nggak perlu dihafal kan rumus mencari puncak di parabola karena dengan tiga rumus ini bisa kalian pakai untuk semua titik di parabola ini. Kalau kita misalkan maunya mencari jangkauan maksimum. Sama kayak tadi, fenomena apa? Apa yang terjadi pada bola ketika si bolanya itu mencapai titik terjauhnya? Coba lihat Kiara. Apa yang terjadi pada bola ketika bola mencapai titik terjauhnya? Apa Kiara? Kecepatannya juga nol. Kecepatannya yang mana? X apa Y? Yang X. Oke, lihat Kiara. Bayangkan kalau misalkan Kiara itu bikin lubang di sini. Bikin lubang. Bayang? Iya, jadi Kiara bikin lubang di sini. Bayang? Hey. Jadi ini sama Kiara di lubang ini. Begini. Bayang? Apa Iya yang Kak. terjadi pada bolanya? Bolanya akan terus gerak ke bawah ya nggak Kiara? Betul. Betul. Kalau Kiara bilang sumbu X-nya 0 kecepatannya, harusnya bolanya jatuhnya gini. Berarti bener nggak? Yang bener yang mana? Oh iya yang Lintasannya? Y. Iya. Nggak, jadi yang bener yang mana? Lintasan yang kuning apa yang merah kalau dikasih lubang? Yang Kalau kuning kan? oh
Kenapa Kak? Ya, nih, ini kalau ini dibolongin nih. Kalau ini dibolongin, tanahnya dikeruk ya, dikasih lubang. Ini lubang nih, lubang. Jadi yang hijau ini lubang. Kebayang? Si Iya bola Kak. ini kalau dikasih lubang, bolanya akan seperti gimana jatuhnya? Akan jatuh kayak yang merah atau jatuh lintasannya yang hijau, yang kuning. Yang kun. Kuning. Tadi kan kata Kiara kecepatan X-nya nol. Kalau Kiara Iya. bilang kecepatan X-nya nol, harusnya bola jatuhnya gini dong. Artinya Iya Kak. apa? Salah itu berarti. Jadi di jarak terjauh kecepatan X-nya nggak nol Kiara. Karena dia masih bergerak. Ngerti? Paham? Iya Kak. Terus apa dong? Nah, boleh nggak saya bilang gini? Di sini kan ketinggiannya nol. Ketika dia mencapai sini, ketinggian juga nol kan? Berarti pada kasus jangkauan maksimum, nah ini sifatnya kondisional. Kenapa? Karena tidak selamanya kayak gitu. Terjadi saat delta Y-nya nilainya nol. Apakah selalu nol? Enggak, bisa aja delta Y-nya nggak nol kalau dia dilemparkan dari atas atau nabrak gedung gitu misalkan. Kan kalau dia kayak gini nih misalkan Kiara, dia dilemparkan dari atas kayak gini. Ini kan tinggi mula-mulanya H kan, tinggi akhirnya nol kan. Sehingga delta Y-nya sama aja min H. Atau kalau dibalik, dia lemparin dari bawah, nabrak ini. Oke? Ini tinggi mula-mulanya adalah nol, tinggi akhirnya adalah H. Maka delta Y-nya adalah H. Sehingga apa? Jangan berasumsi jangkauan maksimumnya pasti di delta Y nol. Enggak, tergantung situasi. Oke? Tapi yang dicari pasti delta Y. Biasanya kalau jangkauan yang diminta apa sih Kiara? Apa Kiara? Misalnya yang diminta di soal. Kenapa Kak? Kalau kita mau cari di sini nih, biasanya yang dicari apa sih Kiara di SMA biasanya? Jarak Ya, yang bisa jaraknya. dijebolanya. Seberapa jauh kan? Ya. Seberapa jauh dia bisa mencapai tanah gitu kan ya? Oke. Nah, kalau Kiara nyari delta X mark, maka Kiara lihatnya rumus delta X yang warna biru. Dari tiga rumus yang warna biru, mana yang ada delta X-nya Kiara? Rumus keberapa? Satu, dua, tiga. Enggak Kak. Rumus kedua doang kan? Ya udah, berarti rumusnya emang rumus kedua. Delta X sama dengan pi nol cos theta dikali delta T. Pas kondisi maksimum, delta X-nya juga maksimum. Berarti ini apa? Pi nol cos theta delta T-nya delta T maksimum. Nah, tapi masalahnya delta T maksimumnya kita nggak tahu. Terus gimana dong? Cari dulu. Dari mana nyarinya? Dari informasi yang kita punya, yaitu delta Y. Dari rumus yang delta Y, kita butuh delta T. Berarti kita pakai rumus kedua. Benar nggak? Betul. Ya Berarti Kak. kita pakai rumus kedua. Delta Y sama dengan si nol delta T dikurang setengah G delta T kuadrat. Pas kondisi maksimum, fenolnya maksudnya. Ini nol, fenolnya kan fenol sin theta ya. Sin theta delta T-nya delta T max dikurangin setengah G delta T max kuadrat. Kita bisa hilangin satu delta T max-nya. Kita bisa pindah ruas, maka dapatlah delta T max-nya adalah 2 pi nol sin theta dibagi G. Masukin ke sini, Kiara. Maka kita akan punya delta X max-nya, yaitu pi nol
cos theta dikali 2 phi nol sin theta dibagi G. Jadi kesimpulannya, kalian tidak perlu menghafal rumus terjauh atau puncak. Cukup tiga rumus ini. Ini berlaku untuk semua titik di parabola, termasuk puncak. Ngerti, Tiara, Meta? Ngerti nggak, Ya, Tiara? Kak. Oke, kalau ngerti coba kasih soal ya. Soalnya, hmm, yang ini. Coba kalian jawab dalam waktu 3 menit ya. Kak, kalau pretest 30. fisika itu jumlahnya berapa soal? Kalau yang tahun lalu sih fisikanya 20, kimia 20, matematikanya 40 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, nggak tahu kalau yang sekarang baru lagi apa enggak. Coba kenapa emang kira Eh, berarti fisika sama kimia tuh kayak kita satu sesi yang sama mm-mm, atau satu sisi yang gimana? sama? Oke, Fisika Kak. kimia satu sisi sama 40. Jadi ntar dikasih 40 soal, 20 fisika, 20 kimia dalam waktu 2 jam apa ya, saya lupa. Apa 1,5 jam ya, saya lupa. Jadi gitu. Kalau matematika satu sisi sendiri. Udah? Oke. Udah lagi? Ada lagi pertanyaan, Kiara? Enggak ada, Kak. Oke, coba kerjain. Kiara, Meta, 3 menit. Oke? Sampai 19 lebih 3. Bisa? Bisa? Kiara? Iya, Kak, bisa dicoba. Oke. Saya mau mute dulu ya. Karena mau ambil minum dulu. Bentar. Oke? Tapi 19 lebih 3, saya datang lagi.
Udah kira, Meta? Udah kira, Meta? Halo. Ya, Kak. Jawabannya apa? Aku dapat 10 second. Kita coba. Oke. Gue nggak tahu sih, karena belum dikerjain. Kan kita coba gambarin dulu ya. Coba gambarin. Ini tanah nih. Ini tanah. Kemudian ada pada ketinggian 500. Oke. Ada pesawat. Oke. Dia bergerak horizontal dengan kecepatan V0. Nah, dia sambil ngebawa kotakannya paket bantuan. Terus dilepasin. Apa yang terjadi? Paketnya akan bergerak seperti ini kan. Betul ya, Kiara ya? Betul. Betul, Kiara? Iya. Nah, berarti kita tahu apa? Tinggi mula-mulanya itu 500 kan? Betul. Dan tinggi akhirnya ketika jatuh ke tanah adalah nol. Anggaplah gravitasi yang kita pakai adalah 10. Terus ada kecepatan awal ya, V0-nya 100 meter per sekon. Kiara coba lihat Kiara. Berapa sudut teta parabolanya Kiara? Berapa teta parabolanya? Berapa Kiara? Halo, halo. 90, Kak. Ay, ngaco. Teta parabola itu apa tadi? Kak, aku Teta di... pakainya rumus yang Ay, gerak ay, ay. jatuh bebas. Ay. Teta parabola tadi apa? Teta parabola apa teta parabola? Sudut antara sinol dengan horizontal. Bener nggak? Betul? Iya, Kak. Sekarang lihat. Kan sinolnya gini, Kiara. Ini horizontal kan? Betul? Berapa sudut antara V0 dengan horizontal, Kiara? Berapa? Antara garis yang hijau, 0, Kak. iya 0, 90. Oke. Nah, dari sini kita mintanya apa? Waktu untuk sampai ke tanah. Ini emang kebetulan bisa pakai jatuh bebas. Karena ntar kalau kalau ntar pesawatnya gini gimana? Kalau pesawatnya naik ke atas nggak bisa loh, Kiara. Kan dia sambil naik ke atas, sambil naik, kan jadinya dia kayak gitu nggak bisa. Makanya kita harus tahu jatuh bebas tuh geraknya cuma gini doang, Kiara. Si gerak benernya cuma gini atau gini itu jatuh bebas. Kalau dia udah lintasannya kayak gini ya namanya gerak parabola. Kebetulan ketalnya nol gitu. Berarti kan delta Y-nya itu adalah -500. Betul, Kiara? Tadi delta Y rumusnya apa, Kiara? V0 sin theta dikali delta T dikurang setengah G delta T kuadrat. Berarti -500 karena sin 0 kan 0 dikurang 5 delta T kuadrat. Berarti delta T-nya itu adalah 10. Paham, Kiara? Paham, Eta? Iya, Kak. Oke. Gampang kan? Nah, sekarang coba lihat lagi ya. Ada nggak soalan kayak gitu lagi? Bentar ya. Kita coba cek dulu. Hmm, ya udah, udah, udah. Nah, sekarang kita lanjut lagi, Kiara. Tadi kan kita belajar apa? Belajar gerak dua dimensi. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu namanya kinematika gerak melingkar. Gerak melingkar. Oke. Nah,
Kalau kalian sudah paham tentang gerak lurus, harusnya kalian paham juga tentang gerak melingkar. Kenapa bisa begitu? Nih, saya kasih lihat persamaannya. Gerak lurus itu namanya gerak linear. Gerak melingkar itu namanya gerak angular. Jadi angular itu melingkar. Kita lihat ya persamaan antara gerak linear sama gerak angular. Oke. Nah, di gerak linear, apa yang kita pelajarin? Tiga. Kita belajar posisi, kita belajar kecepatan, dan kita belajar percepatan. Tiga besaran ini yang kita pelajarin di gerak linear. Oke. Nah, di gerak angular, apa yang kita pelajarin di gerak angular? Apa? Kira, kita besaran apa yang kita pelajarin di gerak angular? Tiga juga, yaitu sudut, kecepatan sudut, sama percepatan sudut. Nah, ada nggak hubungannya antara gerak linear sama gerak angular? Jawabannya ada. Posisi R itu tidak lain adalah jari-jari dikalikan sudut. Tapi dengan catatan sudutnya harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk radian. Oke? V itu adalah jari-jari dikalikan omega. A adalah jari-jari dikalikan alfa. Ini hubungannya. Oke, masih belum terlihat hubungan samanya. Kita coba lagi. Nah, ingat kan waktu kita belajar gerak lurus? Gerak lurus itu secara umum ada tiga. Ada yang namanya GLD, ada yang namanya GLDB, dan ada yang namanya GLTB. GLB ciri utamanya kecepatannya konstan. Berarti percepatannya nilainya 0 karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan. GLBB kecepatannya berubah-ubah terhadap waktu, artinya kecepatannya fungsi waktu. Walaupun berubah waktu, tapi percepatannya konstan. Konstan itu artinya angka, selain angka 0. GLTB cirinya kecepatannya berubah-ubah terhadap waktu, fungsi waktu. Dan percepatannya juga berubah-ubah terhadap waktu. Nah, di gerak melingkar juga sama. Gerak melingkar juga ada tiga. Ada yang namanya GMB, ada yang namanya GMBB, dan ada yang namanya GMPB. GMB ciri utamanya omeganya konstan. Kalau omeganya konstan, alfanya nilainya 0. GMBB ciri utamanya omeganya merupakan fungsi waktu. Tapi alfanya konstan. GMTB ciri utamanya omeganya fungsi waktu. Tiap waktu berubah. Dan alfanya juga merupakan fungsi waktu. Oke, masih belum terlihat samanya lagi, kita lihat lagi. Nah, waktu itu kita pernah bilang kemarin, apabila kasus yang kita hadapi adalah GLB atau GLBB.
Sesusah apapun soal kinematika, kalau kita sudah tahu itu GLB atau GLBB, pasti rumusnya cuma tiga, yaitu VT sama dengan V0 tambah A delta T. Yang kedua, delta R atau biasa disingkatnya S V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, kalau digabungin jadinya VC kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta N. Ini juga sama. Apabila kasus yang kita hadapi itu kasus GMB atau GMBB. Tapi rumusnya juga cuma tiga, yaitu omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa delta T. Yang kedua, delta theta sama aja delta R, delta theta kan pasangannya. Omega 0 delta T ditambah setengah A itu alfa delta T kuadrat. Yang ketiga, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Mirip kan? Nah, kalau masih bilang belum ketemu juga miripnya, oke, kita lihat lagi kemiripannya. Nah, kalau kita tahu apa? Apabila kasusnya nanti GLTB. Saya bilang apa kalau GLTB? Jangan sekali-kali kalian pakai tiga rumus FNA. Pasti salah. Terus gimana dong? Pakai turunan dan integral. Kalau kalian punya R, diturunkan sekali, dapatnya C. C diturunkan sekali, dapatnya A. Kalau kalian punya A, diintegralkan sekali, dapatnya delta V. Kalian olah untuk mendapatkan V. C diintegralkan sekali, dapatnya delta R. Kalian olah untuk mendapatkan R. Ini juga sama. Apabila kasusnya adalah GMPB. Kalau kalian punya fungsi theta, kalian turunkan sekali, dapatnya omega. Kalau kalian punya omega, diturunkan sekali, dapatnya alpha. Kalau kalian punya alpha, diintegralkan sekali, dapatnya delta omega. Kalian olah sedikit untuk mendapatkan omega. Omega kalau diintegralkan sekali lagi dapatnya delta theta. Kalian olah sedikit untuk mendapatkan theta. Paham Kiara? Meta? Paham? Paham, Kak. Tapi ada satu besaran yang hanya terdapat di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangan yang sepadan di gerak lurus. Tahu nggak apa itu Meta? Kiara, besaran apa yang hanya ada di gerak melingkar, tapi tidak ada eh, apa? Tidak ada pasangannya di gerak lurus. Besaran apa kira? Besaran apa kira? Ya, kemarin kita gak belajar Angular, Kak. Soalnya Ya, oh kita nggak iya, ada matematika lanjut. ini bukan matematika, fisika. Nah, Iya, dia nggak, tapi kan gara-gara ada turunannya, jadi kita nggak pelajarin. ya, Angular nggak pakai turunan nih. Ini besaran yang saya mau tanya nggak pakai turunan kira. Besaran apa
yang hanya ada di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangannya di gerak lurus. Tahu nggak, Pak? Kecepatan sentripetal. Dia itu, dia itu ada suaranya Meta. Siapa sih yang ngomong? Meta atau Kiara? Aku habis ganti laptop. Oh, Meta. Tapi kecil sih. Betul. Tapi kedengeran nggak kak? Kedengeran, tapi kecil. Namanya adalah percepatan sentripetal. Pernah ada nggak di kelas? Kiara, Meta. Di SMA, ada nggak? Ada Kiara? Meta? Kiara? Coba Ada lu. sih kak, tapi aku udah lupa gitu. Aduh. Kiara apa Kiara ingat gak Kiara? Kiara. Enggak kak. Aduh. Kalian tuh satu SMA kan? Iya Satu kak. SMA kan? Kiara Meta? Iya kak, satu SMA. Tuh, Kak. Berarti ada dong Kiara. Ini adalah percepatan, percepatan yang mengarah ke pusat lintasan lingkaran. Kan gerak melingkar, pasti lintasannya lingkaran kan? Nah, pasti akan selalu ada percepatan yang mengarah ke pusat. ASP. Masih inget nggak ASP itu rumusnya apa Meta kira? Apa kira? Meta? ASP rumusnya. Kira? Lah, kira? Enggak pernah tuh Ah, kak. Meta pernah. Masa emang beda kelas kalian? Kelas juga kan? Ya, tapi ini nggak pernah diujianin kak. Ya, tapi pernah tuh Meta aja ingat ayo. Rumusnya adalah pi kuadrat dibagi L. Atau bisa juga pakai omega kuadrat dikali L. Jadi, di sini nggak ada pasangan sepadannya. Jadi pada dasarnya, gerak melingkar sama gerak lurus, angular sama linear itu sama. Cuman, satu besaran aja yang beda, yaitu AFP. Paham? Ngerti? Paham kira? Meta? Kalau paham, coba kerjain yang ini. Oh, iya. Oke, coba kerjain yang ini. 3 menit ya, sampai 19 lebih 24. Oke, nanti saya pesan lagi. Oke, coba dihitung dulu. 19 lebih 24, saya akan pamit lagi.
Halo, halo Kiara, Neta, kedengar suaranya? Beneran, Kak? Jawabannya apa, Kiara? Yang A. Ah, dari mana itu? Dari sini kan? Ini Dari berarti, rumus yang pertama. oh, ini omega nol, betul? Tapi ini perlambatan, berarti ini alfanya minus ya, minus 4. Ini delta T. Berarti kita punya omega T sama dengan omega nol ditambah alfa delta T. Omega nolnya 40, alfanya min 4, delta T-nya 3. 40 dikurang 12, 28. Gampang kan? Gampang. Coba lihat soalan lain. Main. Bentar. 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 Saya cek dulu. Bentar. Oke. Kita coba lihat soal yang lain. Oke, coba Kiara, Meta kerjain. 2 menit. 3 menit deh. Sampai 19.29. Oke, kita saya ngomong lagi. Ini mah gampang. Coba berapa Kiara, Meta? Jawabannya apa? Berapa? 10 sekon. Dapat dari sini doang ya. Omega, omega. Diminta apa sih? Ya, betul ya. Omega T sama dengan omega nol ditambah alfa delta T. Gampang ya? Coba tanda dengan salah. Tentang jarak lingkar. Oh, oke, coba ini deh. Eh, nanti deh, nanti. Jadi kita review ini. Nah, berarti udah bisa ya gerak melingkar ya. Nah, sekarang masuk lagi materi yang namanya ini analisa dimensi. Analisa dimensi, analisa grafik. Nah, ada kalanya kalian dikasih soalnya dalam bentuk grafik. Nah, maka dari itu kalian harus paham bagaimana cara menganalisa grafik. Untuk bisa menganalisa grafik, kalian, bisa aja mungkin. Cek dulu. Kayaknya belum kan? Belum. Nah, untuk bisa menganalisa grafik, kalian harus bisa ini turunan dan integral. Karena itu yang dibutuhkan di grafik. Yang pertama turunan. Nah, harusnya kalian minimal paham turunan tuh secara matematik kalian paham. Gara-gara kurikulum merdeka jadinya nggak diajarin deh secara matematik kayak gini. Kalau kalian punya fungsi fx sama dengan a x pangkat n. Terus kalian diminta untuk menurunkan fungsi tersebut terhadap variabelnya. Maka secara matematik akan sama kayak a dikali n dikali x pangkat n min 1. Ini rumus matematikanya. Mudah kan? Mudah. Karena kalian tahu fungsi yang ingin kalian turunkan apa. Jadi fungsinya ada, tinggal pakai rumus. Nah, masalahnya adalah sangat jarang ada grafik yang memberitahu fungsi dari grafik itu. Sangat jarang. Walaupun mungkin aja ada ya, itu sangat jarang.
Maka kita harus paham bagaimana alternatif kita ketika kita tidak dikasih fungsi grafik, cuman ada grafiknya aja. Maka kita harus tahu apa sih sebenarnya arti tarik dari turunan di sebuah grafik. Ada yang tahu nggak, Tiara, Meta, apa arti dari sebuah turunan di grafik? Apa artinya, Tiara, Meta, tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Karena nggak diajarin kan di matematikanya. Jadi turunan di grafik itu artinya adalah gradien dari grafik tersebut. Kalau gradien tahu nggak, Tiara, Meta? Tahu gradien, Tiara? Sama kayak kemiringannya gitu. Iya, betul. Gradien itu slope atau kemiringan garis. Kemiringan itu rumusnya apa, Tiara? Apa rumusnya kemiringan, Tiara? Delta Y Yang dibagi delta Y delta per delta X. X. Nah, contoh, kita kasih contoh. Misalkan, kan kita kemarin udah tahu ya, kalau V itu didapatkan dari D per dt dari R. Nah, misalkan kalian grafik, grafik, dikasih grafiknya itu adalah R terhadap V. Misalkan grafiknya seperti ini. Terus kalian tiba-tiba diminta untuk mencari tahu berapa kecepatan partikel tersebut saat detik ke satu T1. Kan kalian nggak dikasih tahu ya si fungsi grafik merah ini apa. Terus gimana dong? Karena kalian tahu V itu adalah gradien, secara tidak langsung kalian tuh tinggal cari aja kemiringan garis ini. Berapa kemiringannya? Ini adalah delta X-nya dan berapa delta Y-nya. Udah. Jadi dengan kata lain, V di sini sama dengan gradien. Gradien dari grafik R terhadap P. Paham ya? Jadi arti dari turunan di sebuah grafik adalah gradien. Nah, kemudian kalian juga harus paham tentang integral. Nah, kembali lagi di SMA-nya nggak diajarkan karena kurikulumnya nggak depan. Nah, kita harus tahu minimal secara matematik lah, secara matematika. Kalau kalian punya fungsi fx sama dengan a x pangkat n, kemudian soalnya minta integral dari fungsi fx-nya terhadap variabelnya, variabel x. Maka secara matematik akan sama kayak A dibagi pangkatnya ditambah satu, X pangkatnya ditambah satu. Kalau tidak ada batas di sini, maka harus tambahkan konstanta. Gampang kan? Gampang. Kenapa gampang? Karena kalian udah tahu apa yang mau diintegralkan. Berarti akan mudah kalau fungsinya ada di soal. Masalahnya adalah tadi sama kayak tadi, sangat jarang ada grafik yang memberitahu fungsi grafiknya apa. Maka kita harus tahu bagaimana menghitung integral di dalam sebuah grafik. Jadi, integral
di sebuah grafik itu adalah, ada yang tahu nggak? Kiara, Meta, apa arti dari integral di sebuah grafik? Apa, Kiara? Meta? Halo, halo. Nggak tahu, Kak. Ya, aduh. Arti dari integral di sebuah grafik itu artinya adalah luas. Grafik tersebut terhadap sumbu horizontal. Oke, contoh, kalian kan tahu kemarin, integral itu pasti dapatnya delta ya. Delta R itu adalah integral dari V dt. Kemudian kalian nggak dikasih tahu V-nya kayak gimana. Tapi kalian dikasih grafik V-nya. Kalian dikasih grafik V terhadap T. Misal grafiknya seperti ini. Terus kalian diminta untuk menghitung berapa sih jaraknya dari T1 sampai T2. Nah, karena kalian tahu jarak itu adalah integral pi dt, dan kalian tahu pi itu adalah luas, secara tidak langsung kalian sebenarnya cukup menghitung berapa sih luas dari grafik yang diambil. Jadi luasnya tidak lain adalah jaraknya. Ngerti, Kiara? Meta? Ngerti? Halo, Kiara, Meta? Ngerti nggak? Halo, Ngerti, halo. Kak. Oke. Nah, kalau ngerti, kita coba lihat soalnya di internet. Gimana caranya? Oke, tekan soal yang ini, soalnya yang basic aja deh. Oke, ini kalau kalian belum terbiasa ngerjain soal yang ini bisa susah ini ujung-ujungnya. Coba yang kedua deh. Kan makanya banyak latihan biar kalau ntar ketemu soal yang seperti ini nggak bisa. Oke, coba kerjain. Saya kasih waktu 3 menit ya. Jadi saya muncul lagi 19.41. Oke, saya mute dulu.
Halo Kiara, Meta, halo halo, dengar nggak? Halo halo, halo. Tadi. Halo Kiara, Meta, kedengar nggak? Mana Kiara nih? Kiara, halo Ya halo. Kak, ya Jawabannya, kedengeran Kak. jawabannya apa Kiara? Aku jawabannya 4. Pak, caranya gimana Kiara? Eh, Ngitung yang ke atas sama yang ke bawah Oke, rumusnya. jadi ini kan dia bilang berpapasan ya, bertemu lah ya. Kalau di soal ada dua buah benda bergerak, bertemu atau berpapasan, itu syaratnya apa yo? Syaratnya itu dua posisi dan waktunya harus sama. Jadi yang namanya bertemu atau berpapasan pasti kan di titik yang sama dan di saat yang sama. Itu syaratnya. Kan kita lihat benda satu sama benda dua ya. Benda satu, benda satu tuh diapain sih? Benda pertama satu tuh dilemparkan ke atas ya. Itu dia ada finalnya 60. Terus dia dari ketinggian 0. Terus ada percepatan akibat gravitasi -10. Tahu ya kenapa minus ya? Karena G itu pasti ke arah bawah. Sekarang benda dua. Benda dua gimana? Dilemparkan ke bawah. Berarti ada finalnya juga. Finalnya 40 tapi ke bawah. -40. Dia tinggi mula-mulanya di 400. Kemudian percepatannya juga sama akibat gravitasi. Gitu kan ya? Nah, tadi kan kita tahu syaratnya apa? Syaratnya adalah posisi Y berarti ya. Posisi satu harus sama dengan posisi dua. Berarti apa ini? Posisi mula-mula ditambah si nol delta T ditambah setengah A delta T kuadrat sama dengan Y0 ditambah P0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Nol awalnya nol. P0-nya berapa? 60. Delta T-nya nggak tahu. Dikurangin 5 delta T kuadrat. Ini Y0-nya 400. Si nolnya -40. Delta T-nya nggak tahu. Dikurang 5 delta T kuadrat. Berarti kita bisa ilangin ini. Pindah ruas. Jadinya kita punya 100 delta T sama dengan 400. Berarti delta T-nya 4 sekon. Tadi Kia dapetnya berapa Kiara? 4 Kak. Ya, bisa. Gampang kan? Mudah ya. Kita coba lihat lagi soal yang lain. Yang tentang kinematika dulu deh. Nah, loh. Tadi kan kita udah belajar grafik ya. Sekarang kita terapkan grafik. Oke. Coba kalian kerjakan. 3 menit. Oke. Sampai 19.50. Bisa? Bisa Kira? Bisa nggak Kira? Bisa dicoba Kak. Ya, oke, menit dulu ya, sampai 50 ya.
Halo, Kiara, Meta, dengar nggak? Iya, Kak. Jawabannya apa, Kiara? Aku jawabannya A, Kak. Kenapa A? Coba Karena dari mana? pakai rumus yang percepatan yang A sama dengan delta T per delta V. Delta V per delta T. Terus? Terus karena dia perlambatan, jadi aku pakai yang dari C ke D. Itu kan Oke, berarti sip, betul. 0 Betul, betul, kurang betul. 5 per, ya. Ya, karena kita tahu kan A itu adalah D per DT dari V, betul ya? Dan tadi apa arti turunan? Gradien, betul? Berarti sama aja ini adalah gradien grafik T terhadap T. Karena dia mau perlambatan, artinya dia mau cari gradien yang negatif, betul? Perlambatan berarti gradiennya negatif. Gradien negatif maksudnya turun kan ya? Benar. Berarti kita cari yang sini. Nah, kan kita tahu berarti A itu adalah delta Y per delta T. Delta Y-nya -5. Delta T-nya 2. Harusnya -2,5. Min itu artinya perlambatan. Berarti jawabannya A. Kalau cuman tahu nilainya doang ya jawabannya A. Tuh, gampang kan? Gampang ya? Kita cek lagi. Oke. Hmm, kita cek lagi ya. Kayaknya udah semua ini. Oh, yang ini udah bab yang baru. Iya, udah semua. Iya, udah. Oke. Nah, itulah kira-kira materi kinematika selanjutnya. Jadi ada apa aja tadi? Gerak dua dimensi, gerak melingkar, sama analisa grafik. Oke, sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan? Meta, Kiara, Belum ada, Kak. udah paham ya? Jadi kinematika itu masih basic banget. Nanti nextnya baru kita belajar yang lebih susah, yaitu apa? Dinamika. Dinamika itu berkaitan sama daya. Nah, jadi selain kita memahami geraknya, juga kita harus memahami gayanya. Nah, itu yang lebih rumit menurut saya sih pribadi, karena menentukan gaya itu nggak mudah. Sekali ada satu gaya yang kalian salah arahnya, pasti eh, ke bawahnya salah. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti catatannya saya kirim lewat WA. Untuk rekamannya, tunggu saya upload dulu ya. Oke, mari semuanya.